Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman seluruh semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini tepat pukul 15.30 ya. Tadi saya buka grup kandang, grup kami, bahwasanya sapi yang ada di kandang Mbah Muji itu yang temennya Sri Depok Rejo, bestinya, tadi ada kabar mau melahirkan, sudah keluar cairan ketubannya. Nah, kesempatan ini kebetulan Mas Mimin hadir, jadi kita mungkin buatkan dokumentasi terlebih dahulu agar tidak kehilangan momen. Yuk, mungkin kita langsung lihat sapinya saja. Cekidot. Oke, alhamdulillah sedulur semua, tidak disangka tidak dikira perjalanan dari kandang sampai sini tuh hanya memerlukan waktu mungkin 2 menit saja ya. Ternyata sapinya sudah lahir. Tadi di grup saya lihat masih mutu-mutu, masih mungkin masih teriak-teriak kesakitan gitu. Kita lari ke sini ternyata sapinya sudah lahir malah. Ya, jadi untuk kali kesempatan ini kita bakal abadikan momen yang sangat spesial dan pastinya untuk belajar kita bersama ya. Bukan untuk pamer pedet, enggak. Pedetnya juga ya alhamdulillah diparingi jenis kelamin apa Mbak? Setri. Setri itu wedon, wedon itu betina, betina itu perempuan gitu ya. Alhamdulillah, yang penting sehat nggak apa-apa. Dan kalau kita lihat sekilas mirip-mirip memang dari kepalanya, dari matanya, telinganya itu tidak jauh berbeda dengan anak dari Sri Depok Rejo ya, karena satu ayah lah. Ini ayahanda Gobel, itu ayahanda Gobel juga sama, tapi ini belum bisa berdiri ya Mbah ya. Ya karena baru beberapa menit, belum ada hitungan jam maupun hari, jadi kita masih menunggu. Nanti mungkin untuk video mau berdirinya bisa Mas Mimin yang masukkan. Diserat mau Mbak? Oke teman-teman seluruh semua, di kali kesempatan ini saya sudah bersama pedetnya pastinya. Mungkin nanti kita sharing dulu ya, sharing dulu agar tidak terlewatkan momen yang spesial. Karena kalau kita menunggu kelahiran yang jelas pasti tidak sabar. Ditunggu saiki metune wingi, ditunggu besok nggak keluar-keluar gitu. Jadi ketika memang pada saatnya lahir harus kita lihat terlebih dahulu. Oke, pertama, langkah apa sih yang harus kita lakukan ketika pedet itu lahir? Untuk pedetnya dulu, bukan untuk babonya, babonya nanti terakhir ya. Langkah apa yang harus kita lakukan ketika pedet itu lahir? Kenapa Mbah? Penanganan pertama, langkah apa yang harus kita lakukan pada pedet itu lahir Mbah? Ya, dipijit biar kulitnya kendor. Mungkin kita jauhkan dulu dari tempat-tempat yang berbahaya Mbah ya? Ya. Takutnya diinjek oleh tetangganya. Ya. Kalau diinjek sama ibunya nggak mungkin lah, masa ibu tega ngelukai anaknya. Biasanya malah tetangganya atau temannya gitu. Jadi kita jauhkan dulu dari lingkungan-lingkungan yang memang sedikit berbahaya. Yang kedua, ketika sudah jauh dari lingkungan, kita cek lagi dari sapi itu, kita kita buang lendirnya ya. Ya. Kalau betinanya mau menjilati, nanti betinanya kita ikut sertakan untuk menjilati. Kalau betinanya masih kecapean, kita bantu dengan menggunakan kain ya Mbah ya. Ya. Kain yang sifatnya di situ untuk mengeringkan lendir-lendir agar segera kering dan bisa bangun. Itu yang pertama kali teman-teman, jauhkan dari tempat yang berbahaya. Pedetnya sendiri kita bersihkan lendir, dan ketika lendir sudah kita bersihkan, langsung cek kelengkapan daripada sapi itu sendiri. Sebenarnya cek kelengkapan adalah nomor pertama. Tadi yang sebelumnya itu adalah untuk pencegahan aja sih, biar tidak terjadi KTD, kejadian tidak diinginkan gitu. Oke, jadi ketika cek kelengkapan sudah lengkap nih, telinganya 2, matanya sama 2, tidak ada yang mohon maaf kero, cacat dan lain sebagainya. Mulutnya, kakinya juga 4, tidak ada tambahan organ tubuh yang menonjol di bagian-bagian tertentu, aman. Lalu kita saatnya menentukan jenis kelamin, untuk menentukan, melihat jenis kelamin. Dan alhamdulillah namanya rezeki itu tidak minta pun diberi ya Mbah. Ya. Nih, ini diberikan kesempatan, ini diberikan rezeki, yaitu berjenis kelamin perempuan lagi, artinya kita memang disuruh breeding dulu.
fatteningnya direm dulu, perbandingannya jangan 50-50 lah, mungkin 30-70, 30 fattening, 70 nya breeding ya, insya Allah lah, amin lah gitu. Jadi kesempatan ini kita sudah cek lengkapan, sudah menjauhkan dari keadaan yang memang kurang mungkin mendukung untuk sapinya sendiri, karena banyak pedet teman-teman. Di sana ada 3 pedet. Cek kelengkapan sudah, jenis kelamin sudah. Lalu saatnya yang ketiga, di sini kita membantu si pedet agar tetap bisa merasakan rileks. Artinya posisinya kita bener ke gitu loh. Ini posisinya urung bener loh mbak. Kakinya depan di apa? Uju selonjor, uju kaya wong, ditekuk gitu, posisi kayak ibunya. Nah, sip. Yang sini udah. Nah, jadi posisi harus nyaman agar sapinya cepat berdiri. Biasanya sapi ketika berdiri itu ya udah siap ngemik ya, Mbak. Apa ya? Udah siap menyusu ke indukannya, tapi indukannya masih lemas. Nanti kita bahas indukannya. Ini pedet dulu. Kalau posisinya sudah benar, tinggal kita biarkan pedet itu menikmati kebiarnya dunia. Wes gitu ya Mbah ya mungkin ya. Penanganan-penanganan yang urgent banget kan kita memang memisahkan dari tempat yang tidak apa ya. Waduh tangi. Tempat tidak nyaman lah, berbahaya untuk pedetnya. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, sekarang saatnya kita bercerita tentang si indukan atau si babon sendiri itu ya. Jadi sebelum kita bercerita, mungkin namanya sapi itu kan makhluk ya, nyawa. Nyawa itu tidak mungkin sama, artinya unik. Setiap sapi mempunyai karakter berbeda, mempunyai daya tahan tubuh berbeda, mempunyai imun yang berbeda. Tidak semua sapi ketika melahirkan, ketika habis melahirkan itu mampu berdiri. Mungkin butuh waktu beberapa menit. Tidak semua sapi habis melahirkan mau menyusui pedetnya. Ada yang nggak mau, harus dilatih dulu karena mungkin geli. Dan tidak semua sapi yang lahir itu mau pedetnya disentuh oleh orang lain atau pengasuhnya. Biasanya marah, ada juga. Artinya benar-benar unik dan ribuan karakter dari sapi ini. Sekarang saya cerita yang ada di depan saya. Sapi betina ini dulu kita beli dengan kondisi memang sudah membawa anak. Jadi sudah babon, katiran itu sudah membawa anak, dan pada saat itu anaknya sudah usia 4 bulan. Kita rawat selama 2 bulan, alhamdulillah anaknya laku. Dan setelah anaknya laku, beberapa saat dia minta kawin atau birahi gitu ya. Kita kawinkan dengan yang namanya gobel atau setora harjo. Dan sekali kawin alhamdulillah langsung jadi dulu. Ketika sudah jadi, sudah nyantel, kita pisahkan si indukan tersebut karena anaknya dulu juga menurut saya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat, nggak buruk-buruk banget, ganteng yang jelas, maha indah ciptaannya. Lalu kesempatan itu Mbah Muji tertarik nih, Mas, itu tak inguni saya, itu monggo, dengan senang hati kita pindahkan di kandang ini dengan kondisi sudah bunting nih teman-teman semua. Halo, halo, meh nyusu ya Mbah. Nah, saya lanjutkan cerita. Ketika sudah bunting itu di kandang Mbah Muji ini yang sederhana diberikan hijauan yang cukup sampai di bulan ke-9 lebih beberapa hari, alhamdulillah lahirlah ekor pedet dengan jenis kelamin betina. Akan tetapi ini mungkin ya kan tanda-tanda mau melahirkan ini tadi saya lihat itu dari pagi ya Mbah ya. Pagi jam sekitar mungkin jam 10-an sapi ini sudah memberikan aba-aba bahwa saya sudah mau melahirkan. Nah akhirnya lahirlah pada jam 3 lebih lah. Pokoknya ada nasar itu, ini lahir. Jadi mungkin menurut saya ya ini apa pendapat saya sementara, ini kelelahan kayaknya, kelelahan, kecapean, dehidrasi, lapar juga. Jadi belum mau berdiri. Jadi kita tidak memaksakan untuk berdiri. Yang jelas, Mbah, Pak, ojo selonjor, Mbah. Yang jelas kita bantu untuk kebutuhan nutrisinya terlebih dahulu. Tadi kita berikan air gula Jawa biar tambah semangat, biar kuat. Terus kita berikan hijauan dulu juga agar babonnya mampu berdiri. Nanti takutnya kalau babonnya nggak mau berdiri itu cukup beresiko sangat fatal sekali teman-teman. Kenapa kok bisa fatal? Nah ini nggak bisa nyusu, ini nggak bisa minum, gimana coba? Maka ya semua harus benar-benar seimbang. Kita tangani pedetnya, kita juga tangani babonnya. Nah kesempatan ini
Ini baru beberapa menit si babon belum mau berdiri. Nanti kita coba, kita ajak babonnya untuk bekerja sama. Ayo berdiri biar Alhamdulillah. Woi. Lagi diomong. Yes, alhamdulillah. Beberapa saat kemudian berdiri, Wo. Itu berarti berkat gula Jawa nih, Popi. Iya. Gula Jawa. Tadi kita kasih gula Jawa. Setengah ember nggak banyak. Gula Jawa sama segenggam hijauan langsung mau berdiri. Memang berbeda karakter, tapi yang jelas indukan ini gemati kok. Artinya gemati dia tidak gimana ya. Nah, gematinya mau jilatin dulu. Mau jilatin terus tidak apa ya, tidak menolak hadirnya si pedet. Biasanya kan ada indukan pedetnya itu hadir, lahir, indukannya muter-muter terus gitu. Kita pernah punya. Kalau ini insya Allah gemati. Gemati itu apa ya? Perhatian terhadap anaknya. Mungkin itu cerita sedikit dari babon. Nanti setelah ini kita akan cerita lagi. Oke teman-teman semua, alhamdulillah si pedet sudah dijilati sama indukannya. Sebenarnya tadi waktu lahir udah dijilati ya Mas, tapi karena babonnya belum berdiri jadi jilatinya sambil duduk, tidak bersih. Nah kesempatan ini langkahnya biar si babon menjilati dulu sampai tutuk itu tuntas, sampai marem dulu. Nanti kalau sudah marem kita bantu lagi si pedet untuk berdiri, karena tadi sudah berdiri, sudah jalan teman. Kita bantu untuk berdiri, lanjut ngenyot ASI atau minum ASI dari induknya. Kesimpulan pada video kali ini, alhamdulillah si pedet dan si babon sehat walafiat, utuh, jasmani. Apalagi Mbah? Udah ya Mbah ya? Terus pokoknya sehat selamat gitu dari Mbah Muji. Dan karena semuanya putri, jadi kita kelahiran lagi dan lagi untuk pedet berjenis kelamin perempuan, dan kita absen sekalian. Di sini juga ada putri gobel dengan usia sudah 2 bulan lebih dikit. Di sana juga anak Sri Depok Rejo, putri lagi, belum ada nama. Dan di sini ada si Markonah apa ya? Hei, Dini ya? Bukan Markonah, nanti dimarahin Mas R ya. Namanya Susi. Susi siapa itu juga betina lagi. Berarti kita simpulkan bahwasanya memang ini kandang sederhana yang penuh makna. Ini adalah asrama putri bagi sapi. Baik teman-teman sedulur semua, alhamdulillah untuk konten kesempatan kali ini kita mungkin sudah selesai ya. Pada intinya kita hanya memberikan dokumentasi atau ya sedikit sharing belajarlah bahwasanya memang ketika kita kehadiran pedet baru atau kelahiran pedet itu berbeda-beda penanganan dari tempat satu ke tempat yang lain, dari kandang saya, kandang Mbah Muji, mungkin dari kandang teman-teman semua juga berbeda dengan kandang saya. Intinya di sini adalah kita prioritaskan keselamatan kedua-duanya, baik pedetnya maupun si betinanya. Itu prioritasnya, keselamatan, gitu ya. Mungkin cukup dari saya, nanti biarkan si pedet menyusui babonnya agar bisa segera lari-lari dan sehat gitu. Walaupun banyak perkataan atau memang yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon dimaafkan dengan sangat. Wallahuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.